15221036. Saya dari kelompok manajemen perubahan ingin memaparkan sebuah materi yang bertema resistensi masyarakat urban dan masyarakat tradisional dalam menyikapi perubahan sosial. Di sini ada perubahan sosial merupakan suatu keniscayaan yang tidak mungkin dapat dihindari setiap detik dan kehidupan di dunia. Seseorang tidak bisa dilepaskan dari perubahan sebagai aspek kehidupan, mengalami peningkatan bahkan pergeseran dari yang sebelumnya dianggap tradisional menjadi modern. Perubahan sosial sering didahului oleh penggunaan teknologi kekinian. Sebagai contoh, pemakaian media komunikasi menjadi seseorang sangat mudah mendapatkan informasi dan berbagai belahan dunia lain. Oke, di sini ada masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Untuk masyarakat pedesaan sendiri, masyarakat dan pedesaan atau desa, dua kata yang mempunyai arti tersendiri. Untuk mendapatkan pengertian dari dua kata ini harus diartikan terlebih dahulu dari kata per kata. Misalnya, masyarakat diartikan golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia dengan sendirinya secara golongan dan berpengaruh dari satu ke lain. Masyarakat pedesaan ditandai dengan kepemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sesama warga desa, yaitu perasaan setiap warga atau anggota masyarakat yang amat kuat, yang hakikatnya bahwa seseorang merasa sebagian orang yang tidak dicintai dapat dipisahkan, bagian yang tidak dapat terpisahkan di masyarakat di mana ia hidup dan dicintai serta mempunyai perasaan bersedia untuk berkorban setiap waktu demi masyarakatnya atau anggota-anggota masyarakatnya. Karena beranggapan sama-sama sebagai anggota masyarakat yang saling mencintai dan saling menghormati, mempunyai hak tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama di dalam masyarakatnya. Saya Cynthia Anggraini Putri, NIM 11221099 akan memaparkan materi berikutnya, yaitu ciri-ciri masyarakat pedesaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, di dalam masyarakat pedesaan, di antara warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya di luar batas-batas wilayahnya. Yang kedua, sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Yang ketiga, sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian. Pekerjaan-pekerjaan yang bukan pertanian merupakan pekerjaan sampingan bagi mereka. Yang keempat, masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencarian, agama, adat istiadat, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu permasalahan masyarakat desa. Setidaknya ada beberapa masalah yang umumnya dihadapi masyarakat desa. Masalah-masalah tersebut dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi. Yang kedua, kebudayaan. Yang ketiga, sosial. Dan yang terakhir, sumber daya masyarakat. Masyarakat perkotaan atau masyarakat urban adalah masyarakat yang sering disebut juga urban community. Masyarakat kota lebih ditekankan pada sifat-sifat kehidupan serta ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Ada beberapa ciri yang menonjol pada masyarakat kota, yaitu perubahan-perubahan sosial tampak dengan jelas dan nyata di kota-kota, sebab kota-kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh-pengaruh dari luar. Hal ini sering menimbulkan pertentangan antara golongan tua dengan golongan muda. Oleh karena itu, golongan muda yang belum sepenuhnya terwujud kepribadiannya lebih sering mengikuti pola-pola baru dalam kehidupan mereka.
Selanjutnya yaitu perkembangan teknologi komunikasi dan menurunnya resistensi masyarakat desa. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini tidak dibarengi dengan menguatnya resistensi masyarakat dalam menghadapi gempuran globalisasi dan modernisasi. Justru, dalam resistensi masyarakat semakin menurun. Akibatnya, nilai-nilai identitas lokal mulai memudar dan ditinggalkan masyarakat. Perubahan sosial yang lebih mengarah kepada hal yang negatif menjadi sesuatu yang tidak dapat dielakkan lagi. Di desa, yang biasanya terkenal dengan nilai-nilai kesopanan, tata krama, kekeluargaan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya perlahan mulai tidak terlihat lagi. Masyarakat desa seolah ingin menyaingi masyarakat kota. Media komunikasi dan pengaruhnya terhadap masyarakat tradisional dan masyarakat urban. Kehadiran kecanggihan teknologi dalam bentuk media informasi dan komunikasi dalam masyarakat mau tidak mau telah membawa sejumlah perubahan di dalam masyarakat itu sendiri. Yang paling kental adalah perubahan dalam bidang sosial dan budaya. Namun perubahan-perubahan tersebut memiliki kadar yang berbeda di berbagai lapisan masyarakat. Dalam penelitiannya lebih difokuskan untuk melihat bagaimana kehadiran media komunikasi mempengaruhi dua kelompok masyarakat yang berbeda, yaitu masyarakat perkotaan urban community dan masyarakat tradisional atau kebudayaan rural community. Selanjutnya ada pengaruh teknologi informasi dan komunikasi terhadap masyarakat urban dan tradisional. Dari kemudahan untuk mendapatkan alat telekomunikasi canggih seperti smartphone dan akses internet, setidaknya menimbulkan beberapa perubahan sosial dan budaya di kalangan masyarakat urban dan tradisional, yaitu perubahan perilaku remaja. Remaja sekarang lebih senang menghabiskan waktu di luar rumah. Perubahan pola interaksi masyarakat, bahkan ini juga terjadi pada pola interaksi di dalam keluarga antara orang tua dan anak. Kekisah budaya lokal serta meningkatnya gaya hidup konsumeristik dan individualistik. Selanjutnya ada upaya mempertahankan budaya lokal dalam menghadapi tantangan globalisasi. Globalisasi yang diidentikan dengan kemajuan teknologi telah menyebar ke seluruh penjuru bumi dan menyentuh dimanapun manusia berada. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi menjadi ciri utama dari proses globalisasi. Globalisasi memudahkan manusia untuk menjalankan kehidupannya serta menjalin hubungan dengan manusia lainnya tanpa harus bertemu ataupun bertatap muka. Adanya arus global yang sangat kuat menyerang sendi-sendi kehidupan masyarakat, membuat nilai-nilai lokal tidak sepopuler dan sekuat dahulu. Selanjutnya ada permasalahan masyarakat desa. Setidaknya ada beberapa masalah yang umumnya dihadapi masyarakat desa. Masalah-masalah tersebut dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada ekonomi. Masalah ekonomi adalah masalah umum yang dihadapi masyarakat desa. Aktivitas ekonomi yang rata-rata di sektor pertanian yang belum pasti keberhasilan panen membuat kehidupan perekonomian juga tidak begitu pasti. Selanjutnya ada kebudayaan. Adapun permasalahan kebudayaan yang ada pada masyarakat pedesaan adalah mulai lunturnya nilai-nilai kultural, banyak budaya masuk ke dalam desa tanpa adanya filterisasi hingga budaya asing yang berkembang membuat nilai-nilai yang menjadi identitas desa tersebut perlahan menghilang. Selanjutnya ada sosial. Masalah sosial yang umumnya terjadi pada masyarakat tradisional atau pedesaan adalah mentalitas dari masyarakat desa tersebut. Mentalitas masyarakat desa yang masih kurang peka akan pembangunan daerahnya sendiri membuat desa yang mereka tempati kurang berkembang. Selain itu, literasi kebudayaan kota yang tidak maksimal membuat masyarakat pedesaan cenderung konsumtif. Selanjutnya terakhir ada SDM, sumber daya manusia. Masalah sumber daya manusia di wilayah pedesaan tidak lepas dari masalah pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan di pedesaan yang belum maksimal dan memadai membuat tingkat dan kualitas masyarakat pedesaan juga rendah. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Sekian, terima kasih.
Baik, selanjutnya masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan sering juga disebut urban community. Pengertian masyarakat kota lebih ditekankan pada sifat kehidupannya serta ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Ada beberapa ciri yang menonjol pada masyarakat kota, antara lain yang pertama, kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan keagamaan di desa. Kegiatan-kegiatan keagamaan hanya setempat di tempat-tempat peribadatan seperti di masjid, gereja. Sedangkan di luar itu, kehidupan masyarakat berada dalam lingkungan ekonomi atau perdagangan. Cara kehidupan demikian memiliki kecenderungan ke arah keduniawian bila dibandingkan dengan kehidupan warga masyarakat di desa yang cenderung ke arah keagamaan. Yang kedua, orang-orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Yang terpenting di sini adalah manusia perorangan atau individu. Di kota-kota, kehidupan keluarga sering sukar untuk disatukan sebab perbedaan kepentingan, paham politik, perbedaan agama, dan sebagainya. Yang ketiga, pembagian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata. Misalnya, seorang pegawai negeri lebih banyak bergaul dengan rekan-rekannya daripada dengan tukang beca, tukang kelontong, atau pedagang kaki lima lainnya. Dan yang keempat, kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih banyak diperoleh warga kota daripada warga desa. Pekerjaan para warga desa lebih bersifat seragam, terutama dalam bidang bertani. Oleh karena itu, pada masyarakat desa tidak banyak dijumpai pembagian pekerjaan berdasarkan keahlian. Lain halnya di kota, pembagian kerja sudah meluas. Sudah ada macam-macam kegiatan industri sehingga tidak hanya terbatas pada sektor industri. Singkatnya, di kota banyak jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh warga kota, mulai dari pekerjaan yang sederhana sampai pada pekerjaan yang bersifat teknologi. Yang kelima, jalan pikiran rasional yang pada umumnya dianut masyarakat perkotaan menyebabkan bahwa interaksi-interaksi yang terjadi didasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi. Dan yang keenam, jalan kehidupan yang cepat di kota mengakibatkan pentingnya faktor waktu bagi warga kota, sehingga pembagian waktu yang teliti dan tepat sangat penting untuk dapat mengejar kebutuhan seorang individu. Perubahan-perubahan sosial ini tampak jelas dan nyata di kota-kota, sebab kota-kota biasanya terbuka menerima pengaruh-pengaruh dari luar. Hal ini menimbulkan kepentingan antara golongan tua dan golongan muda. Oleh karena itu, golongan muda yang belum sepenuhnya terwujud kepribadiannya lebih sering mengikuti pola-pola baru dalam kehidupannya. Kesimpulannya, pengaruh globalisasi yang paling cepat menyebar di tengah masyarakat adalah melalui teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini telah dapat langsung diketahui berkat kemajuan teknologi. Secara umum, perubahan-perubahan tersebut lebih banyak terjadi ke arah yang negatif. Ini dikarenakan masalah yang umumnya terjadi pada masyarakat pedesaan adalah mentalitas dan masyarakat tersebut. Selain itu, filterasi kebudayaan kota yang tidak maksimal membuat masyarakat desa cenderung konsumtif. Belum lagi masalah kebudayaan yang ada pada masyarakat pedesaan, yaitu mulai lunturnya nilai-nilai kearifan lokal dan masih banyak lainnya. Banyak budaya luar yang masuk ke dalam desa tanpa adanya filterisasi, sehingga budaya-budaya asing berkembang dan membuat nilai-nilai yang menjadi identitas sebuah desa perlahan hilang. Salah satu solusi untuk menghindari kebobrokan ini adalah dengan mempertahankan kearifan lokal. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih.